Oke, jadi untuk faktor risiko stroke sendiri itu ada dua secara umum, Mbak, ya. Ada faktor risiko yang dapat dirubah, sama faktor risiko yang tidak dapat dirubah. Oke, kita bicara yang tidak dapat dirubah dulu. Yang pertama usia. Ya. MGT Radio hanya memainkan lagu terbaik seperti yang tadi dibilang. Saat ini Nisa Fatma Amijaya sedang ngobrol seru di Rumah Sakit Hermina Arca Manik dan Dr. Novian Anindito Santosa SPN ini sudah hadir di sini listeners ya. Ini kita mau ngomongin segera ke rumah sakit. Awalnya udah agak deg-degan juga karena Nisa termasuk orang yang kalau misalnya sakit ya udahlah di rumah aja, kalau ke rumah sakit tuh malah nambah parno karena overthinker itu tadi. Tapi ternyata segera ke rumah sakit di sini itu adalah sesuatu yang berbeda dan berhubungan dengan stroke. Jadi apa tuh dok hubungannya? Oke, terima kasih Mbak Anissa ya, pendengar radio MGT Radio ya. Jadi sebelum membahas segera ke rumah sakit ya, kita bahas. Jadi segera ke RS itu suatu slogan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan ya, untuk pasien-pasien stroke untuk segera ke rumah sakit. Ya, nah itu dia. Stroke itu kan sesuatu yang menjadi momok ya saat ini di Indonesia ya gitu. Tapi sebenarnya ini walaupun kita udah pada tahu gitu, kadang kan kita suka self-diagnose, terus suka cari-cari sendiri. Kita ngomong langsung nih sama dokternya di sini listener. Penyebab stroke ini tuh apa gitu, dan kebiasaan apa sih sebenarnya yang bikin orang ya udah sih lo kalau mau kayak gini-gini terus tuh kena stroke gitu. Oke, jadi sebelum ke penyebab stroke, kita bicara dulu tentang stroke itu apa. Oke, stroke sendiri itu adalah suatu penyakit pembuluh darah di otak, di retina mata, ataupun di tulang belakang, di sumsum tulang belakang medulla spinalis. Itu yang berlangsung lebih dari 24 jam atau menetap secara tiba-tiba atau mendadak. Oh, 24 jam. Karena penyakit sumbatan ataupun pecah pembuluh darah. Bukan karena trauma. Karena seringnya orang itu jatuh dikira stroke. Iya, benar. Dia stroke dulu baru jatuh. Oh, bukan gitu. Jatuh stroke bukan. Karena kalau dia kecelakaan itu bukan stroke. Jadi bukan karena trauma. Bukan karena trauma ya, tapi stroke itu memang terjadi karena kebiasaan. Nah, si kebiasaan ini kan harus dihindari berarti. Tapi apa aja nih yang harus dihindari? Oke, jadi untuk faktor risiko stroke sendiri itu ada dua secara umum, Mbak, ya. Ada faktor risiko yang dapat dirubah, sama faktor risiko yang tidak dapat dirubah. Oke, kita bicara yang tidak dapat dirubah dulu. Yang pertama usia. Ya. Semakin tambah usia, semua orang pasti akan beresiko terkena stroke. Misal semakin tua, pembuluh darah itu selangnya ya, seperti selang itu dia sudah tidak elastis. Jadi kalau ada darah tinggi, dia gampang banget nih dia terjadi sumbat. Waduh, saya kebetulan hipertensi nih. Yang kedua, jenis kelamin. Untuk wanita-wanita yang masih reproduksi ya, itu untuk kejadian terkena stroke-nya lebih banyak pada laki-laki. Karena hormon estrogen progesteron pada wanita itu mencegah terjadinya penyumbatan pada pembuluh darah. Gitu. Cuman kalau misal wanitanya sudah mengalami menopause, kejadiannya sama antara laki-laki sama perempuan. Kemudian yang berikutnya adalah ras. 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 Ya, etnik ya. Orang Afrika, orang Asia itu lebih sering terkena stroke penyumbatan, sedangkan orang Eropa stroke pendarahan, pecah pembuluh darah. Yang terakhir adalah genetik. Ini yang tidak bisa dirubah. Itu nggak bisa dirubah. Jadi sekarang ini sudah berkembang namanya pemeriksaan neurogenomik. Jadi kita bisa mengetahui bahwa kita tuh ada gen pembawa stroke atau tidak. Oh gitu. Berikutnya adalah faktor resiko yang dapat dirubah. Nah ini yang kita bisa rubah ini. Apa tuh? Hipertensi, diabetes mellitus, kemudian kolesterol tinggi, merokok. Ini yang paling sering. Tapi segera ke RS itu apa? Jadi segera ke RS adalah slogan itu dimana itu singkatan dari Kementerian Kesehatan. Kalau dulu di WHO ada FAST, FAST ya. Tapi itu untuk orang Indonesia susah kalau bahasa Inggris ya. Kita kalau di Indonesia pakai segera ke RS, dimana se itu dimana senyum tidak simetris. Ya, jadi ada gejala senyum tidak simetris yang mendadak itu kemungkinan bisa stroke. Gitu. Dan yang kedua G itu gerak anggota separuh itu mengalami kelemahan. Ya, kemudian ra-nya itu bicaranya menjadi pelo, rero atau cadel. Yang sebelumnya nggak kenapa-kenapa, tapi tiba-tiba kok bicaranya jadi cadel. Nah, ini menarik nih, cadel sama belibet.
Itu bedanya gimana? Ini adalah sesuatu hal yang kalau untuk profesi penyiar hal belibet itu karena dia harus ngomong cepat gitu kan istilahnya. Apa bedanya nih dok di sini nih? Oke, kalau di penyakit saraf itu ada dua istilah. Ada gangguan fungsi bahasa sama gangguan bicara. Kalau gangguan bicara istilahnya dysarthria atau yang bicara cadel ini. Yang cadel. Tapi kalau gangguan fungsi bahasa itu afasia. Jadi orang itu tahu ingin ngomong apa tapi dia tidak bisa mengucapkan. Itu juga gejala. Tapi penyiar berarti bukan gejala stroke kan itu. Oke, itu di ra-nya bicara. Kita mulai dari awal deh. Se-nya itu tadi adalah senyum. Senyumnya tidak simetris. Senyum simetris. Ini kayak gini senyumnya simetris kan? Gitu kan kita. Maksudnya yang senyum tidak simetris itu yang tiba-tiba melerot gitu. Apa bedanya dengan apa sih itu namanya? Nah, itu sempat beberapa tahun lalu tuh sempat kayak naik ke permukaan karena ada influencer gitu ya yang kena Bell's palsy, jadinya kita semua jadi pengen tahu. Itu gimana tuh? Oke, jadi kalau secara umum gampangannya kalau stroke tuh biasanya ya, ini nggak selalu, biasanya tuh alis mata ke atas dia masih normal, masih simetris nih kanan dan kiri. Tapi kalau Bell's palsy kanan kiri ini dia asimetris. Bell's palsy. Dan juga stroke itu pasti ada kelemahan anggota gerak. Kalau Bell's palsy tidak akan ada kelemahan anggota gerak. Enggak. Tapi benar, tapi Bell's palsy itu bukan termasuk stroke. Bukan. Oke. Itu adalah dua hal yang berbeda dengan gejala yang hampir mirip, bisa dibilang gitu nggak sih? Iya, kalau orang bisa. Karena kadang makanya datang ke IGD, dok saya merot, apakah saya stroke? Padahal Bell's palsy. Apa istilahnya, dan kalau misalnya itu stroke, itu gejala lanjutan dari tidak simetrisnya tidak kembali apa gimana? Nah, dia menetap. Menetap dan stroke itu tadi kalau misal tidak segera ke rumah sakit, karena ada golden time diagnostiknya, tidak ada golden time period terapinya juga. Karena stroke itu menyebabkan kecacatan nomor 1 di Indonesia. Nah, itu dia ada gejala sisa. Gejala sisa. Gejala sisanya inilah yang menyebabkan pasien itu mengalami disabilitas ke depan. Stroke-nya udah selesai tapi gejalanya masih ada, masih nempel. Kayak kebanyakan beberapa penyakit ya. Itu tadi G adalah gerak tubuh yang separuhnya lemah. Nah, ini dia. Separuh lemah itu. Maksudnya gini, kita kan pasti kalau misalnya habis ngapa-ngapain suka ngerasa lemes gitu. Bahkan ini udah jadi jokes yang kayak, aduh, aku lemes nih, aku stroke. Padahal sebenarnya lemes versi stroke adalah lemah, kekuatannya menurun. Yang misal awalnya dia seperti ya orang normal kanan kiri biasa, tapi ini jadi ngangkat aja kok berat ya. Dan dia satu sisi, tangan kanan dan kaki kanan, atau tangan kiri dan kaki. Jadi kalau cuma sakit di sini ya mungkin karena tapi ininya jalan gitu. Nah, hal-hal seperti ini dok yang memang menyebar sekarang di sosial media, infonya setengah-setengah gitu istilahnya. Baik, kalau begitu jangan lupa jangan pernah self-diagnose, datanglah ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan diagnosa yang sesungguhnya dari dokter yang memang ahli di bidangnya. Saya Anissa Fatma Amijaya bersama dengan Dr. Novian Anindito Santosa mengucapkan terima kasih. Kita akan ketemu lagi minggu depan dan kita sekarang kembali ke studio di Buah Batu 8. Bye bye.